setan besar, setan tengah, setan kecil. Lempar. Simbol permusuhan abadi antara iblis dengan manusia. Itu kalau kita pergi jamaah haji kan Indonesia kan melempar. Ada jamaah haji Indonesia, Pak. Wah, dia lihat ini tempat setan, dia bilang, inilah setan yang selama ini menggoda saya. Dia ambil batu, kurang ajar kau, selama ini kau menyesatkan saya. Dia lempar, bismillah, Allahu Akbar, pak. Kembali itu batu, melenting, hampir kena kepalanya. Dia tangkap, dia buka, ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di Samarinda kita sama-sama kontraktor. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan di tempat kita ini saat saya ceramah tentu masih ada setan. Setannya bukan popok, bukan parakang, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Ustaz sudah ceramah masuk sibuk. Simpan dulu HP-nya, bos. Kita dengar ceramah dulu. Katanya mau dengar ceramah, mak download saja kerja. Simpan dulu, kita dengar ceramah dulu ya. Berat ini ceramah siang-siang begini. Banyak godaan, ngantuk, panas, ya, godaan. Faqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau di Sulawesi saya salawat begini semua jamaah ikut. Di sini dia lihat-lihat saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Ibrahim alaihissalam pernah bersedekah menyembelih 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Subhanallah. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 5 miliar. Seluruh orang memuji. Orang berkata, hebat kau Ibrahim. Jago tahu ini Ibrahim. Saya pun senang dipuji. Biasa orang bilang, tambah gagah ki Ustaz. Meskipun saya tahu dia bohong, tapi saya senang juga. Itulah manusia, senang dipuji. Ustaz tambah muda ki. Mana bisa orang tambah muda? Memangnya kurang umurku. Saya tahu dia bohongi saya, tapi saya senang juga. Senang dipuji. Ibrahim begitu dipuji, luar biasa kau Ibrahim. Dermawan. Berlalulah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Pada saat itu ada anaknya lahir bernama Ismail alaihissalam dari istrinya Siti Hajar. Jadi ibu-ibu, ini saya biasa berkelakar. Dalam Quran itu Pak, ada beberapa jenis rumah tangga. Satu, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini keluarga Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua sebaliknya, istrinya beriman, suaminya kafir. Ini Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istri kafir, suami pun kafir. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Dan yang keempat, istri beriman, suami beriman. Inilah keluarganya Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu mau seperti apa? Ibrahim? Alhamdulillah. Dengar Pak, mau semua Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat ibu, Ibrahim itu alaihissalam 2 istrinya. Langsung dia bilang, nggak usah Ustaz, Fir'aun saja. Nah, Ibrahim alaihissalam dengan istri Siti Hajar, lahir Ismail alaihissalam, itu keturunan orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahir Ishak alaihissalam, inilah keturunan Yahudi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berlalulah
Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam tidur dan dalam tidurnya bermimpi. Ibrahim, dulu kau pernah bernasar, kalau ada anakku, anakku saya sembeli. Sekarang kau punya anak, wujudkan janjimu. Ibrahim bangun. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Bingung Ibrahim alaihissalam, berpikir-pikir. Tanggal 8 Zulhijjah. Maka sekarang tanggal 8 Zulhijjah bagi kita orang Islam diperingati dengan disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Nah, sudah. Tidur lagi besok tanggal 9 Zulhijjah. Tidur lagi Ibrahim alaihissalam. Mimpi lagi. Mimpi yang sama. Ibrahim, wajah indramu, bayar utangmu, nasarmu tunaikan. Ibrahim alaihissalam bangun. Dan lalu berkeyakinan, ini bukan mimpi. Ini pasti wahyu. Maka tanggal 9 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam yakin, maka kita pun tanggal 9 Zulhijjah sekarang ini disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Mantap. Tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam mendatangi anaknya dan berkata, "Nak, saya mimpi diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana?" Bapak-bapak kalau anaknya ditanya di rumah, kira-kira apa jawabannya? Cok, bawa bacok. Sini kau dulu. Apa Pak? Saya disuruh Tuhan sembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Pasti jawabannya, kenapa saya masih muda? Nenekku saja sudah tua. Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Benar, masuk akal. Ini kan sudah tua, sudah sedikit lagi sakaratil maut. Muka-muka seperti ini di depan ini. Muka sakaratil maut. Tapi apa kata Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu, jangan sedih, don't worry, be happy. Gaya-gaya. Tahu cek artinya itu tadi? Pokoknya gaya saja. Jangan cemas, laksanakan. Insya Allah Bapak akan menemukan saya menjadi anak yang saleh. Lalu Ismail alaihissalam berkata, tapi tolong Pak ya, nanti kalau Bapak eksekusi, tolong pakai pisau yang sangat tajam, supaya saya tidak menderita. Yang kedua, tolong Bapak tutup matanya, supaya Bapak tidak ragu-ragu. Kalau Bapak lihat saya, maka saya khawatir Bapak tidak yakin. Tutup matanya. Yang ketiga, kata Ismail alaihissalam, tolong Bapak ikat kaki dan tanganku, supaya apa? Saya tidak meronta-ronta. Yang keempat, tolong bajuku yang dipakai nanti jangan kena percikan darah supaya ibu saya tidak mengetahuinya. Dan yang kelima, jika esok lusa saya telah wafat dan meninggal, usahakan tidak ada anak-anak yang lewat depan rumah seusiaku supaya ibu saya tidak mengenangku lagi. Baiklah, tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam membawa anaknya untuk dieksekusi. Maka tanggal 10 Zulhijjah bagi kita umat Islam sekarang ini disebut hari An-Nakhar atau hari menunaikan janji. Sudah? Jalanlah. Pergilah Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya, yang sayangku, itu para nabi Pak romantis, tidak seperti Bapak kasar sama istri. Waktunya pacaran sopan betul. Hati-hati neng, tabeki, ada batu di depan tak sayang. Itu waktu dipacari. Sekali sudah ada anaknya dua, tak hantuk kakinya, di mata kusimpan matamu bodoh. Begitu. Ibrahim alaihissalam romantis sama istrinya. Yang, ya Pak, ini ibu juga romantis juga sama suaminya. Kalau ibu-ibu sekarang kan juga banyak yang kasar sama istrinya, suaminya memuji, wahai istriku, cantik betul kau hari ini. Langsung dia beli istrinya, berarti saya jelek kemarin. Ini tidak tahu juga dipuji. Nah, Ibrahim alaihissalam berkata, tolong mandi anak kita, kasih pakai baju yang baru, kasih parfum, sisir rambutnya rapi-rapi. Mau kemana? Saya mau bawa jalan-jalan. Siap, laksanakan tugas. Dimandi, dikasih parfum, kasih baju baru, sisir. Jalanlah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam menuju kemana? Tempat penyembelihan yang sekarang Mina. Ketika menuju ke tempat itu, kepanasan iblis. Panas iblis. Wah, luar biasa ini Ibrahim, mau betul dia potong anaknya. Lalu digodalah Ibrahim alaihissalam. Mas bro. Tentu tidak ada mas bro dalam hadis begini. Ini bahasa Ustadz zaman now.
supaya Bapak tidak ngantuk. Cuma lain kali nih panitia jangan bikin acara seperti ini siang-siang, berat godaannya. Ngantuk, orang pergi rekreasi, ustaz juga habis makan kenyang. Udah, jalan. Digoda Ibrahim. Ibrahim, kau mau kemana? Baliklah kau, tengok itu anakmu, itero anakmu, makesik kesina. Lagi lucu-lucunya, puluhan tahun kau harapkan, kau balik lihat itu anakmu. Ismail waktu itu, Al-Quran tidak menjelaskan berapa tahun umurnya. Al-Quran cuma mengatakan Ismail sudah pandai membantu orang tuanya cari nafkah. Ya kira-kira remaja lah sekarang. Usia kira-kira 14 tahun. Ya generasi TikTok. Pilih anaknya. Ibrahim, kau balik lihat itu anakmu. Lucu. Sudah pandai bekerja. Puluhan tahun kau harapkan. Masa kau mau potong? Sadar kau. Ibrahim alaihissalam ambil batu. Dia lempar itu iblis. Ishak ya lai, pergi kau setan, laknatullah lai. Jangankan anakku, diriku pun saya potong kalau Allah ingin. Lempar, kena kepalanya sampai balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim, dia datang goda istrinya. Istrinya lagi digoda. Hajar. Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Saya tahu, mau dibawa suamiku jalan-jalan. Dia beli dongok kok. Dia bilang, Mas Sunu, dia patolog-tolog itu suamimu. Sembarang bilang, apa maksudnya? Dia bilang, itu dia mau potong anaknya. Ah, sembarang kau bilang, kau mana ada bapak mau potong anaknya? Betul kak, mau ada potong. Kok bisa? Katanya perintah Tuhannya, jadi dia mau potong. Masya Allah. Apa kata Siti Hajar? Iblis, kalau ini perintah Allah, jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau itu perintah Allah. Dia ambil batu, dilempar juga. Pergi kau, pak, kena kepalanya. Sampai berau, balik lagi. Dia bilang iblis, lebih gila dari anaknya ini. Akhirnya apa? Gagal suaminya, gagal istrinya, dia datang ke anaknya. Boy. Cok. Kau tahu mau kau dibawa ke mana bapakmu? Kau tahu, Ji. Mau kena potong. Yang kau mau. Bodoh-bodohmu. Jangan banyak bicara situ ah. Dasar ini iblis ini. Banyak bicaramu. Dia ambil batu, dilempar juga. Sampai pergi kau. Kena matanya. Picok. Apa ke bahasa Indonesianya itu picok? Tidak aku tahu apa. Orang Bugis itu picok rusak mata satu. Itu iblis itu picok. Kena mata kanannya. Lempar. Iblis. Kena matanya. Lari. Tapi tidak putus asa. Dilempar sama suaminya. Dilempar sama istrinya. Dilempar juga sama anaknya. 3 kali lempar. Inilah simbol pelaksanaan ritual melempar 3 jumroh ketika orang Islam pergi haji. Lontar jumrah akabah, usta, ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Lempar. Simbol permusuhan abadi antara iblis dengan manusia. Itu kalau kita pergi jemaah haji kan Indonesia kan melempar. Ada jemaah haji Indonesia pak. Wah dia lihat ini tempat setan. Dia bilang, inilah setan yang selama ini menggoda saya. Dia ambil batu. Kurang ajar kau. Selama ini kau menyesatkan saya. Dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar. Pak. Kembali itu batu. Melenting. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap. Dia buka. Ada tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di Samarinda kita sama-sama kontraktor. Sama-sama kau teman setan, sekarang kau musuhi saya, kau lempar saya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya sampailah Ismail alaihissalam berserta Ibrahim di tempat yang mereka telah sepakati. Itu kalau jamaah haji umroh atau haji, jamaah umroh atau haji pergi, biasakan kita dibawa jalan-jalan ya ke Arafah, Musdalifah, Mina. Begitu daerah Mina kita lewati, samping kiri istana kan satu arah itu mobil bus tuh. Biasa pembimbing ibadah mengatakan, saudara-saudara sekalian jamaah, sebelah kiri atas bukit, setelah istana raja, itu ada seperti pos-pos security. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan untuk disembeli oleh Ismail alaihissalam untuk disembeli oleh bapaknya. Itu ada tempatnya di situ. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka dibaringkanlah Ismail alaihissalam. Dibaringkan Ismail alaihissalam. Salah juga ini anggota lewat, kau jadi perhatian lagi, tidak ada lihat lagi saya. Banyak godaan setan ini siang pak. Karena kita bicarakan setan, jadi dia goda kita juga ini hari. Dibaringkan Ismail alaihissalam, lalu dihadapkan ke mukanya, ke hadapan tanah,
Ibrahim tutup matanya. Diambil pisau. Pisau yang sangat tajam. Dia sembelih. Dipotong anaknya. Apa yang terjadi? Tidak mempan. Dia iris. Tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, Pak, barangkali pisau yang kita pakai pisau tumpul. Dan tidak, tajam ini nak. Maka ini, ya ini sudah mau Idul Fitri, Idul Kurban. Itu adab menyembelih binatang pakai pisau yang sangat tajam. Dan ada caranya itu Pak. Ya, kambing, sapi, apalagi angsa, itu susah dipotong Pak. Kalau tidak tahu tekniknya Pak, biasa lari itu angsa. Dia tinggal kalau lari itu. Kalau kita potong tengah-tengah, maka kita itu potong daerah sini. Nah, lain kali kita bahas itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adabnya pakai pisau dan mengucapkan bismillah. Hati-hati bapak yang suka makan ayam di luar. Ayam potong. Banyak itu biasa tukang potong, dia tidak baca bismillah potong ayam. Saya pernah lihat di pasar tukang potong Pak, 40 ayam dia potong cuma satu kali bismillah. Dia cuma bilang bismillahirrahmanirrahim kali 40. Tidak boleh begitu cilaka. Harus satu bismillah satu leher. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya dipotong tidak mempan. Ibrahim berkata, memang barangkali tumpul ini saya punya parang. Dia hantamkan ke batu. Begitu dihantamkan ke batu, baru satu kali terbelah itu batu. Ibrahim, tajam aja ini. Kok tidak bisa mempan ini? Dia ulang lagi. Begitu dia mau ulang, Ismail alaihissalam berkata, Pak, tunggu dulu. Apa lagi nak? Tolong buka ikatan kaki dan tanganku. Lepaskan ikatan kakiku dan tanganku. Kenapa? Saya takut nanti Allah menilai saya tidak ikhlas dan terpaksa, maka saya harus diikat. Lepaskan ikatan saya. Subhanallah. Dibukalah ikatannya. Lalu disembelih. Begitu dia gorok kedua kalinya, Allah Subhanahu wa taala di tempatnya di dekat kursi kebesarannya memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, kau saksikan ini manusia hambaku. Waktu saya ciptakan dan saya jelaskan akan menjadi pemimpin, kalian semua protes, jangan manusia menjadi khalifah di dunia. Maka solang-solangi, merusak, kalian meragukan semua. Sekarang kau lihat betapa cintanya kepada Allah, betapa cintanya kepada Tuhannya, betapa cintanya kepadaku. Anaknya dia sembelih. Coba kau lihat, kata Allah pada malaikat. Dia gorok lehernya, tapi tidak mempan. Melihat itu, malaikat lalu memuji Allah. Apa ucapan malaikat ketika dia lihat anaknya ini Ibrahim dia sembelih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung, itu malaikat katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Mendengar ini Ismail alaihissalam melanjutkannya, Allahu Akbar, walillahil ham. Itulah kalimat takbir. Kalau kita pergi lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, La ilaha illallah, wallahu akbar. Ibrahim, Allahu Akbar, walillahil ham. Ismail. Ini sunnah, bapak besok pergi lebaran, dari rumah ke lapangan, dari rumah ke masjid, baca itu kalimat takbir. Kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Cuma anak-anak kita sekarang kalau pergi hari raya bukannya takbir, apa? Selfie. Mulai di jalan selfie, OTW lebaran. Cuma. Sampai lagi duduk menunggu khatib. Sampai sholat sunnah, dia fotonya juga dirinya. Sholat sunnah 2 rakaat. Bapak, mulai besok, dari rumah ke tempat Idul Adha, takbir Pak. Jangan Bapak ragu-ragu. Begitu Bapak ragu dan malu, berarti Bapak berhasil digoda oleh setan. Kerasin saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ada yang berkata, bah, soalin. Bilang, setan. Allahu Akbar, setan juga. Sudah, tidak ada urusan. Takbir, itulah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah tidak minta anak dikurbankan. Iya, kalau anak dikurbankan, diminta kurban dan banyak anak, enak. Mana? Cari yang nakal. Kurbankan anakmu, cari yang mana yang pembohong ini. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sudah itu
Begitu disembeli, kemudian bertakbir, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, ambil itu kibas dalam sorga. Bawa itu kibas, ganti lehernya Ismail menjadi kibas. Maka kibas itulah yang dipotong. Inilah sejarah kurban yang insya Allah beberapa hari yang akan datang kita melaksanakannya, Idul Kurban. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah itu ceritanya kan, sudah tahu, jelaskan. Nanti kalau ditanya anak-anak kita sudah bisa dijelaskan. Nah sekarang